Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri yaitu Cut Nazwa Humayara dengan NPM 2308180100159 dan rekan kelompok saya yaitu Khalil Usmani. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami untuk tugas UAS Praktikum Machine Learning. Di sini kami akan menjelaskan bagaimana cara mendeteksi tingkat obesitas berdasarkan gaya hidup dan kesehatan dengan menggunakan metode boosting. Di sini kasus yang kami gunakan adalah menggunakan data obesity prediction yang berisi informasi terkait kondisi kesehatan dan gaya hidup dari seseorang untuk memprediksikan tingkat obesitas seseorang nantinya. Tujuan penggunaan data ini adalah untuk membangun model boosting yang dapat memprediksikan sehingga mampu mengklasifikasikan tingkat obesitas seseorang berdasarkan atribut yang dimilikinya. Baik, sekarang pre-processing data. Pre-processing data yang pertama yaitu adalah dengan cara mengimport library. Dalam membuat model dengan menggunakan metode boosting, diperlukan beberapa library untuk menjalankannya berdasarkan fungsinya masing-masing. Dapat dilihat di output di samping, itulah beberapa library yang kami gunakan untuk membuat model boosting ini. Selanjutnya yaitu pemanggilan data. Dataset kami ini berisi data untuk memperkirakan tingkat obesitas pada seseorang berdasarkan kesehatan dan gaya hidup mereka seperti usia, berat badan, pola makan, dan aktivitas fisik, serta beberapa faktor lainnya. Selanjutnya info data. Pada dataset obesity prediction yang kami gunakan ini terdiri dari 8 kolom yang bertipe numerik dan 9 kolom yang bertipe kategorik, serta tanpa adanya data yang hilang. Selanjutnya data duplikat. Berdasarkan output di atas dapat diketahui bahwa dataset obesity prediction yang kami gunakan terdapat 24 data duplikat. Selanjutnya drop duplikat. Dari sintaks di atas kami gunakan untuk menghapus data duplikat tadi yang ada pada dataset obesity prediction yang nantinya dapat membantu data kami ini menjadi lebih bersih dan unik. Selanjutnya statistika deskriptif. Pada summary data di atas dapat diketahui bahwa dataset obesity prediction yang kami gunakan ini mencangkup 2087 responden dengan rata-rata usianya itu 24 tahun dan tinggi dan berat badannya itu bervariasi serta pola makan, konsumsi air dan aktivitas fisik dari responden itu umumnya berada pada tingkat yang sedang sehingga mencerminkan kebiasaan hidup responden ini cukup seimbang. Selanjutnya, visualisasi data. Dari bar chart kategori obesity di samping dapat kita ketahui bahwa dominan responden itu memiliki obesity type 1, menderita obesity type 1, type 2, type 2 dan type 3 yang mencerminkan tingginya kasus obesitas pada data ini. Sementara pada kategori normal weight, overweight, dan insufficient weight jauh lebih sedikit dibandingkan kategori obesity. Selanjutnya, tahapan analisis data menggunakan metode boosting. Yang pertama kami melakukan label encoder. Kami menggunakan label encoder untuk melabelkan beberapa variabel kategorik yang ada pada data obesity prediction ini, termasuk data prediksi kami. Selanjutnya, fitur selection. Dari hasil di atas dapat disimpulkan bahwa variabel X mencakup data demografi, riwayat kesehatan, dan gaya hidup tanpa adanya kolom obesity yang nantinya kolom obesity ini kami gunakan sebagai variabel Y atau variabel target prediksi kami. Jadi kolom obesity ini merupakan kategori tingkat obesitas yang kami akan prediksi nantinya. Selanjutnya, menyeimbangkan kelas. Kami menggunakan sintaks ini untuk menyeimbangkan kelas dalam data latih kami. Selanjutnya, splitting data. Pada splitting data di atas dapat diketahui bahwa dataset kami ini dibagi menjadi dua, yaitu data latih sebanyak 80% dan data uji sebanyak 20%. Dan menggunakan parameter random state-nya itu 42 yang nantinya dapat digunakan agar hasil pembagian data kami menjadi tetap konsisten dan menggunakan Stratify Y yang
yaitu untuk memastikan distribusi kelas pada data latih kami itu tetap dan data uji tetap seimbang. Selanjutnya, membangun model boosting. Yang pertama, model XGBoost. Dengan menggunakan 7 kelas kategori, model XGBoost ini dapat mampu melatih model hanya dengan 2,69 detik saja. Selanjutnya, Confusion Matrix XGBoost. Dari Confusion Matrix XGBoost ini dapat diketahui bahwa model XGBoost ini sudah mampu memprediksi model sebagian besar dengan tepat. Namun walaupun masih terdapat kesalahan antar kelas seperti normal dan kelas overweight, namun jumlahnya itu masih kecil sehingga model XGBoost ini masih memiliki performa klasifikasi yang cukup baik. Selanjutnya, klasifikasi report XGBoost. Dari output classification report ini dapat diketahui bahwa model XGBoost ini memiliki akurasi sebesar 95% dengan nilai precision terendahnya itu berada pada kelas 6, yaitu sebesar 0,86, yang artinya model XGBoost ini masih sedikit kurang tepat dalam mengenali kelas tersebut. Selanjutnya, model CatBoost. Pada model CatBoost ini, dengan menggunakan 7 kelas kategori, model CatBoost ini mampu melatih model hanya dengan 4,03 detik saja. Selanjutnya, Confusion matrix dari CatBoost ini dapat diketahui bahwa model CatBoost mampu memprediksi model sebagian besar dengan tepat, walaupun masih terdapat kesalahan antar kelas seperti kelas normal dan kelas overweight. Namun jumlahnya itu masih kecil sehingga model memiliki performa klasifikasi yang cukup baik. Selanjutnya, classification report CatBoost. Dari output classification report di samping dapat diketahui bahwa akurasi model CatBoost ini sebesar 91%. Dengan nilai precision terendahnya itu berada pada kelas 5 dan 6, yaitu bernilai 0,80 dan 0,81, yang artinya model CatBoost ini masih sedikit kurang tepat dalam mengenali kelas tersebut. Selanjutnya, model like GBM yang akan dijelaskan oleh teman rekan kelompok saya, yaitu Khalil Usmani. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalil Usmani. Saya akan menyambungkan presentasi dari teman saya sebelumnya, yaitu Cik Nazwa Humaira. Oke, selanjutnya di sini ada yang namanya model IGBM. Nah, model IGBM ini dapat kita lihat sintaksnya. Selanjutnya itu ada confusion matrix dari GBM, yaitu confusion matrix di samping menunjukkan model yang cukup akurat dengan nilai tinggi di diagonal utama seperti 53, 48, 65, 60, 64, 44, dan 47. Beberapa kesalahan terjadi antara kelas normal dan overwide. Namun, jumlahnya kecil sehingga performa klasifikasi model tetap baik. Misalnya itu ada classification report GBM. Output di samping menunjukkan akurasi modal sebesar 98% dengan rata-rata skor atau macro weight juga mencapai 98%. Kelas 0, 2, dan 4 memiliki performa yang hampir sama. Sedangkan kelas 5 dan 6 sedikit lebih rendah, yaitu 0,91 dan 0,96. Namun, tetap tinggi yang menandakan kinerja modal sangat seimbang antar kelas. Selanjutnya itu ada model Adabus. Nah, model Adabus dapat lihat sintaksnya sebagai berikut. Selanjutnya itu ada Confusion Matrix Adabus. Nah, Confusion Matrix di samping menunjukkan model yang cukup akurat dengan nilai tinggi di diagonal utama seperti 53, 56, 68, 60, 64, 50, dan 57. Beberapa kesalahan terjadi antara kelas normal, override level 1, dan override level 2. Namun jumlahnya kecil sehingga performa klasifikasi model tetap baik. Oke, selanjutnya itu ada classification report Adabus. Output di samping menunjukkan akurasi model sebesar 96% dengan rata-rata skor atau macro weight juga mencapai 96%. Kelas 4 memiliki performa hampir sempurna, sedangkan kelas 5 memiliki performa terendah, yaitu 0,9. Namun tetap tinggi yang menandakan kinerja model seimbang antar kelas. Oke, selanjutnya itu ada model gradient boosting atau biasa kita sebut GBM. Nah, model GBM ini dapat dilihat sintaksnya sebagai berikut yang memiliki training time duration
itu 35,27 detik. Conversion matrix GBM menunjukkan model yang cukup akurat dengan nilai tertinggi. Dengan nilai tinggi di diagonal utama seperti 53, 52, 66, 60, 64, 50, dan 57. Beberapa kesalahan kecil terjadi antara kelas 1 maupun kelas 6, serta antara kelas 1 dan kelas 6 yang mengindikasikan sedikit tumpang tindih antar kelas tertentu. Nah, di sini ada classification report GBM. Output di samping menunjukkan akurasi model sebesar 96% dengan rata-rata skor atau Macrowitz juga mencapai 96%. Kelas 4 memiliki performa hampir sempurna, sedangkan kelas 5 memiliki performa terendah, yaitu 0,9, namun tetap tinggi yang menandakan kinerja model seimbang antar kelas. Selanjutnya itu ada model His Gradient Boosting atau HGBM. Nah, HGBM ini memiliki training time duration yaitu 6,72. Confusion matrix di samping menunjukkan klasifikasi yang baik dengan nilai tinggi di diagonal utama seperti 53, 52, 60, 67, 60, 64, 53, dan 58. Beberapa kesalahan kecil terjadi antara kelas, terutama antara kelas 1 dan kelas 6, serta kelas 5, sehingga model dinilai cukup akurat dan konsisten dalam membedakan antar kelas. Selanjutnya itu ada Classification Report HIS-GBM atau HGBM. Output di samping menunjukkan akurasi model sebesar 98% dengan rata-rata skor atau Macrowitz juga mencapai 98%. Kelas 2 dan 4 memiliki performa hampir sempurna, sedangkan kelas 1 dan 5 memiliki performa terendah, yaitu 0,96 dan 0,95. Namun, tetap tinggi yang menandakan kinerja model seimbang antar kelas. Nah, di sini dapat dilihat learning curve model boosting. Nah, sintaksnya adalah sebagai berikut. Nah, di sini kita dapat melihat keenam model yang sudah kita bahas tadi, yang dirangkum menjadi satu. Nah, semarinya bisa dilihat sebagai berikut dari keenam model yang telah kita buat. Di sini menunjukkan training time-nya dari tiap-tiap model, menunjukkan akurasinya dari tiap-tiap model, macro precision, macro recall, dan macro F1. Oke. Selanjutnya itu model boosting terbaik. Nah, model boosting terbaik yaitu dari keenam model boosting menunjukkan pola learning curve yang mirip, di mana akurasi validasi meningkat seiring bertambahnya data, menandakan kemampuan belajar yang baik. Nah, XGBoost menjadi model yang paling unggul dan terbaik dengan akurasi 95%, F1 score yang konsisten di semua kelas, dan waktu pelatihan tercepat yaitu 2,69 detik. Catboost juga menunjukkan performa yang kuat, terutama untuk kategori, meskipun sedikit di bawah XGBoost dari segi akurasi. Sementara itu, like GBM, ada boost gradient boosting dan his gradient boosting tetap kompetitif, namun kurang stabil untuk kelas minoritas. Oke, mungkin hanya ini dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.